Santai aja ya, ngobrol aja ya. Saya merasa kurang pantas untuk mengajar karena saya merasa masih harus belajar dari para senior di sini. Saya mungkin hanya sharing aja apa yang saya pahami. Setuju ya? Jadi jangan menganggap saya mengguruin atau mengajar, sama sekali tidak punya kapasitas untuk mengajar. Oke? Dan saya sendiri mengalami pengalaman yang cukup banyak ya, pengalaman hidup jatuh bangun. Seperti tadi saya di awal bilang bahwa dulu saya terlalu sombong, terlalu mengandalkan kekuatan pikiran, kekuatan kemampuan pribadi, sehingga saya betul-betul dihabisin untuk mengakui Tuhan itu memang ada gitu. Jatuh bangun, terus dimakan orang dan sebagainya. Biasanya pengusaha dimakannya, dan ada bagusnya. Semua itu ada pelajarannya. Jadi sampai saya suatu hari benar-benar nggak ada makanan. Benar, ini true story. Saya sudah istri saya sudah hamil tua. Malamnya mau makan apapun tidak jelas, ya, sampai di kondisi seperti itu. Sempat makan Indomie bertahan hidup 1 hari bersama istri. Dan entah kenapa waktu itu ada satu pengusaha dari Full Gospel Surabaya, ya, Full Gospel juga. Saya nggak kenal orang tersebut. Saya rasa itu kiriman Tuhan. Di pinggir jalan makan, dia datang, kemudian dia lihat sama teman saya ngobrol gitu ya, dia dekati, kemudian singkat cerita dia ngajak saya ke rumahnya dia besoknya untuk memperkenalkan bisnisnya dia, minta saya jalankan bisnisnya tanpa modal, ya. Dan singkat cerita akhirnya dia tanya saya, kamu agama apa? Saya bilang Kristen. Baca Alkitab enggak. Kemudian ke gereja enggak. Perpuluhan enggak. Kemudian dia kasih saya buku yang tipis. Saya masih ingat judul bukunya, More Than Enough, judul bukunya. Pernah dengar buku itu, More Than Enough? Itu buku fantastik. Itu tentang memberi, termasuk perpuluhan di situ. Saya waktu itu bilang gitu. Dia bilang, kamu perpuluhan? Enggak. Saya bilang, ngapain perpuluhan? Karena itu kan nanti yang dikasih pendetanya, gerejanya yang nikmati gitu. Dia bilang itu urusan dia. Kalau pendeta mau makan itu urusan pendeta, urusanmu adalah kembalikannya Tuhan gitu. Sejak itu saya terapkan, percaya nggak, hidup saya sejak itu mulai diangkat, ya, sampai hari ini. Dan thanks God, hari ini saya bisa memberkati pengalaman saya dengan jatuh bangun ini. Saya bisa menginspirasi banyak generasi muda, di mana saya saat ini punya satu organisasi, ada 70 negara lebih, ya, di mana mereka datang ke Indonesia untuk ikut namanya bootcamp dan mengalami berhenti narkoba cukup banyak, berhenti merokok mungkin lebih dari 1000, berhenti merokok dan berhenti alkohol, dan semua sebenarnya saya bawakan dalam basicnya adalah Alkitabiah. Cuma yang datang itu ada agama Buddha, Hindu, Islam, Kristen, Katolik dan sebagainya. Saya mesti pakai wisdom, tidak menggunakan ayat-ayat Alkitab dengan mereka, karena juga ada kiai, ada ustadz di situ. Jadi nggak mungkin saya pakai ayat-ayat Alkitab. Yang menariknya ada satu kali saya bikin acara itu, yang hadir ada pendeta, ada ustadz, ada kiai, ada uskup agung. Ya, selesai acara itu 5 pemuka agama, ada yang Buddha juga. Saya minta mereka maju untuk memberikan testimoni. Sang pendeta bilang gitu, saya pikir saya sudah melayani puluhan tahun, tapi saya masih dibatasi oleh dinding-dinding gereja. Kemudian Pak Kiainya, juga bilang gitu. Yang menarik begitu, ada satu ustadz dia bilang gitu, saya merasa bersalah. Selama ini saya berpikir bahwa orang keturunan atau Kristen ini adalah orang jahat. Ternyata saya lihat di sini enggak seperti itu, dan saya bersaksi, dia bilang saya pernah mengajak untuk membunuh orang Kristen nama orang Chinese waktu itu. Dia bilang hari ini saya bertobat, tidak akan lakukan itu lagi. Ya, itu menurut saya adalah satu perbuatan Tuhan. Dan hari ini topiknya kalau nggak salah sukses dan fulfillment-nya. Dan saya rasa zaman sekarang ini benar-benar kita sudah dikondisikan untuk
meraih satu pengakuan, penghargaan, dan kekayaan. Saya rasa itu nggak salah, tapi sosial media membombardir seperti itu sehingga generasi muda sekarang banyak fokus kepada itu. Jadi nama besar, kemudian kekayaan, pengakuan dan penghargaan, dan itu mereka kejar dengan cara apapun gitu ya. Dan kalau kita lihat, ya kalau di Alkitab dikatakan pada akhirnya juga sia-sia gitu kan. Kemudian Salomon kurang apa gitu, ya kan? Istri ada 1000 lebih ya. Dan kekayaan begitu banyak, tapi ujung-ujungnya di Alkitab juga katakan kosong juga gitu. Kalau tidak mendapatkan isi dari Tuhan, kurang lebih gitu kan, betul ya, Pak Pendeta? Nah, saya tadi dengar kesaksian dari Pak Handoyo, luar biasa Pak. Saya merasakan Pak Handoyo adalah orang yang benar-benar jalankan hidupnya dengan iman. I can feel it Pak, I quite sensitive. And saya rasa ini intisari dari tadi testimoni dari Pak Handoyo itu benar-benar menguatkan saya juga. Memang benar bahwa sukses itu ya, kalau kita bilang sukses secara ukuran umum itu adalah memang tidak ada satu standar atau formula sukses itu seperti apa. Tapi pada intinya orang bilang kalau dia kaya dia sukses, betul ya? Kalau dia kalau dia terkenal dia sukses. Kalau dia menjadi seorang pejabat tinggi, punya prestasi luar biasa, itu sukses dan sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan semacam kalau itu kriteria sukses seperti itu, kenapa banyak orang terkenal bunuh diri? Ya kan? Kenapa juga banyak orang kaya bunuh diri? Kenapa begitu banyak orang mencapai semuanya itu tapi hidupnya kosong, hampa? So dunia ini sebenarnya adalah sandiwara. Benar. Percaya nggak Bapak Ibu? Karena saya bergerak di bidang ini, hidup saya adalah ketemu orang. Hidup saya adalah membangun karakter manusia sejak 30 tahun yang lalu. Saya ketemu dengan orang dari paling bawah, saya bertemu dengan siapapun. Saya tidak pernah memilih. Kalian paling bawah sampai yang paling atas, benar, sampai presiden dan segalanya. Dan saya perhatikan baik-baik, ternyata banyak yang kosong. Ya. Mereka di luarnya aja kelihatan bagus ya. Bajunya bagus, kemudian barang-barang yang dipakainya mewah, misalkan kendaraannya bagus, rumahnya istana, tapi kosong. Apakah itu yang dicari? Empty. Tidak ada peace, tidak ada inner peace gitu. Kosong gitu. Kadang-kadang saya merasakan, karena saya bawa satu acara namanya bootcamp, banyak sekali ini di masyarakat kita itu sakit. Serius. Sakit. Kemarin teman dekat saya baru kasih kesaksian. Ada satu toko melayani di gereja. Itu dihargai banget. Tapi teman saya diajak homo. Dan di kampung saya ada seorang tokoh juga, orang sangat kaya sekali, salah satu orang kaya di kampung saya, kemudian dihormati, di mana-mana dihargai orang. Baru ketahuan dia di acara saya itu narkoba, dan dia bukan dia sendiri yang narkoba, tapi dia memaksa istrinya ikut narkoba, ya, dan anaknya berpesta narkoba di ruangan. Dan itu tokoh. Dan ada satu lagi, seorang gadis di acara saya itu, dia nangisnya menjeritnya luar biasa. Kemudian saya dekati kenapa dan sebagainya. Kemudian dia mulai buka. Papanya pendeta. Tokoh yang dikenal dan dihargai di kota itu.
dan dia diperkosa oleh papanya. Saya melihat banyak sekali seperti itu. And kalau ngomong gitu benar-benar apa sih yang dicari? Ya, apa yang kita cari? Ya. Jadi sebenarnya pemahaman sukses ini menjadi gagal total. Gagal total. Dan kita punya anak, kita punya cucu. PR kita banyak. Di waktu COVID, acara bootcamp saya itu datang dari berbagai negara ya. Dan kita pernah adakan satu kali diterjemahkan 10 bahasa. Ada orang Korea, ada orang Afrika dan sebagainya. Dan sejak COVID acara itu nggak bisa diadakan lagi karena lockdown. Kemudian saya berpikir gimana bisa menyentuh lebih banyak orang, beri dampak kepada lebih banyak orang. Akhirnya saya dan teman-teman pikir mesti melalui satu konsep online gitu ya. Jadi akhirnya kita membuat satu konsep namanya, sekarang saya lagi habis-habisan untuk benar-benar fokus bikin ini, saya untuk kemanusiaan, serius. Memang ada unsur bisnis di belakangnya. Dan karena saya mau touching more people secara karena saya di bidang ini saya ngerti bahwa sebenarnya masyarakat di luar sana sakit banget. Dan melalui satu konsep namanya online learning platform. Nah, platform ini saya mengundang Bapak Ibu, coba kita bergandeng tangan lakukan satu pekerjaan besar, serius. Platform ini saya dan teman-teman merancang melalui character profiling. Jadi pendekatan edukasi, tapi edukasinya adalah based on character, based on kekuatan dan kelemahan di diri orang itu. Jadi platform kita melalui tes dulu. Jadi anak itu tes, setelah tes dia tahu kelebihan dan kekurangannya dia. Kemudian kita arahkan dia, kita grow, kita nuntun dia. Nah, saat ini yang paling tantangan adalah anak muda sekarang konsultasinya ke ChatGPT. ChatGPT. Ya. Nah, kita tahu bahwa ChatGPT itu jawabannya netral, ChatGPT jawaban netral, ya. Tapi kapan-kapan saya bisa demo ke teman-teman lihat di sini. Misalkan, karena sekarang kita lagi bikin konsepnya juga ChatGPT, karena kita mau bahwa anak-anak muda ke depan jangan sampai misleading, gitu. Nah, kita merancang isinya hanya positif. Jadi kita bikin satu konsep karena itu AI, bisa kita program ke AI itu gimana nanti anak-anak itu mencari informasi, dia tidak menjadi misleading. Saya kasih contoh, nanti saya bisa demokan. Karena ini sifatnya masih tes, jadi sengaja kita kasih pertanyaan yang sifatnya negatif. Misalkan saya tanya ke ChatGPT, misalnya saya besok ke Singapura. Saya singgah ke kasino. Apa saran kamu? Gitu, ya. Dan ChatGPT akan jawab. Di Singapura itu ada 2 kasino, satu di Sentosa Island, satu di Marina Bay Sands. Ya. Kemudian dia juga bilang bahwa judi itu nggak baik dan sebagainya. Tapi Anda mau coba bisa, tapi dibatasi. Nah, ini menjadi gray area yang menjebak. Kemudian saya pakai pertanyaan yang sama, copy paste di konsep yang kita punya. Saya besok ke Singapura, kemudian ke kasino. Jawabannya adalah teng langsung. Judi bukan satu pilihan untuk hidupmu. Oke, sangat tegas di situ, berarti sudah tidak mengizinkan. Anda ada di Singapura, tinggal Singapura itu ada beberapa tempat objek wisata yang menarik untuk menaikkan energimu di situ, untuk membuka wawasanmu di situ, kamu kesini.
Nah, sehingga itu orang tidak diarahkan ke judi. Nah, pertanyaan saya adalah sekarang anak remaja atau anak yang belum mengerti apa itu judi, berarti judi itu boleh oleh ChatGPT. Karena kamu coba boleh aja batasi uangnya, ya kan? Nah, pertanyaan yang sama kemarin saya kita coba lagi, saya perlu uang, saya perlu judol. Bagaimana saranmu? ChatGPT kasih sarannya, saya bisa memberikan solusi kalau mau pinjam di judol supaya legal dan sebagainya. Itu kasih solusi. Nah, kalau begitu tanya di tempat kita, oke, Anda tahu nggak bahwa judol bukan judol ya? Bukan judol. Pinjol itu sangat berbahaya. Dan kalau Anda salah jalan akan membawa risiko yang sangat membawa dampak hidupmu seperti. Orang jadi langsung disadarkan. Nah, kalau ditanyakan di ChatGPT, oke, saya bisa tunjukkan cara meminjam seperti apa. Berarti pinjol itu boleh. Indirectly. Oke. Kemudian kita juga tanya lagi. Saya lagi sumpek nih, saya perlu mau minum alkohol gitu ya. Kita tanya ChatGPT, kebetulan kemarin kita di Langkawi. Dia bilang gitu, oh di Langkawi memang tempatnya alkohol free gitu ya, maksudnya duty free. Anda bisa dapatkan alkohol di sini. Nah, tanya yang sama ke tempat kita, oh alkohol is not healthy for your body dan sebagainya, dan itu bukan tempatnya Anda harus ke sana. Di Langkawi banyak tempat-tempat wisata yang baik. Sebaiknya Anda berkumpul dengan teman-teman Anda, diskusi sesuatu yang lebih positif. Nah, ini salah satu contoh bahwa kami mau nanti anak-anak ini, orang tuanya juga peace of mind pakai konsep ini sehingga tidak diarahkan ke negatif. Nah, movement ini saya dan teman-teman mau melakukan, dan setelah itu orang itu diarahkan untuk grow secara emosionalnya, grow, dan bahkan dikasih musik untuk tenangkan dia punya mentalnya dan sebagainya. Karena saat ini mental sangat kena sekarang, banyak sekali bunuh diri. Karena saya keliling ke berbagai kota dan berbagai negara, saya tahu itu. Dan benar-benar bunuh diri itu sekarang mengerikan. Itu salah satu contoh bahwa manusia sekarang semakin kehilangan arah. Tadi yang ke Bapak ya testimoni tentang Nusa Kambangan. Berkembang luar biasa, 5 menjadi 12, puji Tuhan. Oh enggak boleh. Nah, sebenarnya ini adalah tanda-tanda bahwa semakin banyak orang stres. Itu adalah salah satu contoh kasih kita lihat bahwa sebenarnya dunia ini sedang seperti itu. Nah, bisa jadi kalau kita tidak concern tentang ini, bisa jadi nextnya jangan-jangan keluarga kita adalah bagian dari itu gitu. Ya, the poinnya. So, saya merasa bahwa memang harus buat sesuatu, lakukan sesuatu, benar-benar berdampak. Nah, sekarang mungkin saya sedikit kupas ya, fulfillment ini. Fulfillment is not about success. Secara, apa-apa udah, biar ngobrol aja. Karena kalau saya berpatokan itu, nanti saya bicaranya pakai logika. Saya lebih suka bicara dari hati aja. Ya, benar, kalau Westlight kita hanya pakai logika, karena saya pikir kalau bicara dari logika itu nggak akan ada maknanya. Itu bisa baca di buku, bisa dapat. Lebih baik I share from my heart. Nah, fulfillment ini sebenarnya kita lihat ya. Kalau kita menggunakan kriteria sukses yang tadi kita bicara, nama besar lah, kekayaan lah dan sebagainya, nanti ujung-ujungnya juga kosong, buat apa kan, betul nggak? So fulfillment itu ada inner peace. Inner peace ini dapat yang paling bagus adalah inner peace dari Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kita, betul nggak? Nah, kalau misalnya fulfillment ini kita mengerti bagaimana bisa mendapatkan inner peace itu, dan itu dapat dari Tuhan. Itu merasa bahwa kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Dialah yang membentuk kita, Dia yang mencipta, Dia memilih kita. Nah, kalau ada fulfillment seperti ini, ada inner peace seperti ini, terus bagaimana kita menuju ke situ dari sukses mengarah ke fulfillment?
Nah, fulfillment-nya tidak harus ada kaya raya, harus punya harta satu gudang, punya jam tangan 50 biji. Nah, tidak mesti harus begitu kan? Fulfillment, peace nggak? Walaupun saya tinggalnya sederhana, peace nggak? Kalaupun saya tinggal di istana nggak peace, what does it mean gitu? Betul kan? Nah, tapi juga jangan dengan alasan itu kemudian kita malas berjuang kan, anak-anak muda. Ini banyak misleading. Sorry ya. Kita kadang-kadang terlalu rohani. Serius, ini misleading habis. Tapi nanti financial struggle di hari tua. Ini nggak boleh juga seharusnya. Kita mesti mendidik anak-anak kita bahwa rohani kita utamakan, tapi tidak boleh bahwa kita tidak berjuang. Karena jangan sampai kita, maka memang antara rohani dan materi ini ada satu topik yang sangat-sangat susah untuk memahamkan, menselaraskan ini. Karena satu pihak, misalnya kita kalau mau berbisnis itu ya, bisnis di Indonesia cenderung adalah sogok menyogok. Itu kita peace nggak? Tanya gitu. Saya yakin tidak bakalan peace. Kita hanya membohongi diri kita sendiri, yang karena kita cari adalah suksesnya. Berarti kita masih mencari penghargaan, pengakuan, dan ego di situ. Kalau kita misalnya tidak mau sogok, misalkan tetap lurus tapi peace. Nah, itu fulfillment. Bisa nggak? Nggak gampang. Makanya kan di Alkitab juga bilang gitu kan, untuk masuk ke kerajaan surga itu nggak gampang kan. Tapi inilah yang dilakukan, yang dikatakan ujian faith di situ. Lolos nggak? Nah, masalah lolos nggak lolos kan tidak perlu orang tahu, tidak perlu harus orang mengakui kita lolos atau nggak lolos. Yang penting kita di hadapan Tuhan lolos nggak. Ini menjadi prinsip dasar untuk tidak perlu khawatir penilaian orang lain. Dan kita sebagai manusia hidup di masyarakat selalu menggunakan patokan orang lain untuk menilai kita. Dan kemudian kita kejar itu. Itu namanya sukses, bukan fulfillment. Fulfillment tidak perlu mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Orang mau nilai kita jelek apapun, itu urusan dia. Urusan saya sama Tuhan beres. Dan itu tidak perlu, orang samping saya pun tidak perlu tahu. Benar, serius. Makanya kenapa dibilang, memberi pun tidak perlu tangan kanan dan kiri tahu. Tapi masyarakat adalah supaya orang lain tahu. Itu sukses. Pengakuan sukses. Ego, mau menang, sukses. Fulfillment tidak perlu ada ego di situ. Orang mau bilang kita apa, bodoh, welcome. Tapi saya tidak dibodoh sama Tuhan. That is good. Serius. Nah, inilah prinsip-prinsip semacam ini sekarang anak muda hilang. Menguap. Karena mereka berpatokan pada sosial media. Yang ditonjolkan adalah mobil mewahnya, nama besarnya, dan sebagainya. Itu menjadi brainwash yang habis-habisan, termasuk Hollywood. Ikut brainwash kita. Anak-anak kita kena brainwash semua. Nah, kalau prinsip fulfillment ini tidak kita terapkan berdasarkan Alkitabiah, orang akan mencari sukses, bukan mencari fulfillment. Ujung-ujungnya dia kosong. Nah, kalau kosong, sebenarnya dia gagal hadir di bumi ini. Apalagi tidak membawa dampak. Ada teman saya seperti ini. Saya masih muda memang. 64 tahun hari ini. Dan ya, saya masih muda, Pak. Ya, dibandingkan Bapak 90 lebih, saya masih harus belajar gimana. Serius. I'm so young. Pada saat tahun lalu, teman saya bilang, teman saya ini memang dekat banget dengan orang tersebut. Dan orangnya namanya Dr. M. Pernah dengar Dr. M? Perdana Menteri Malaysia. Tahun lalu dia masih ke Indonesia, Jakarta, masih ketemu Jokowi, bicara bisnis. Umur 100 tahun. Siapa saya kalau saya bilang saya sudah tua? Baru 60. Iya, saya masih muda. Nah, saya ingin sharing sedikit di sini gitu.
Nah, teman saya pengusaha sukses, seangkatan teman SD. Tahun lalu saya ke Malang, dia bawa tongkat, badannya gede. Maaf, tidak tentang fisik ya, ini tentang badan gede. Kemudian dia bawa tongkat, kaya, sangat kaya, benar. Saya katakan teman seangkatan saya, dia salah satu yang paling kaya. Ya, kemudian kita makan malam di situ. Selesai makan malam, saya bilang, saya masih ada acara, sorry ya saya tinggal dulu, besok kita ketemu lagi ya gitu. Nah, saya pergi, kemudian besok pagi kita ketemu lagi gitu. Kemudian paginya dia ketemu saya bilang, nama saya di kampung namanya Acun, ini teman kampung. Cun, saya nggak ngerti, apa lagi kamu cari? Karena dia tahu secara finansial saya juga cukup lumayan sekarang, cukup untuk hidup sederhana ya. Apa yang kamu cari? Dia pikir saya sibuk, saya untuk mencari kekayaan. Dan dia merasa sudah cukup karena dia kaya. Hidup berdampak, apakah hanya berdampak untuk keluarga sendiri saja? Itu namanya egois. Tapi tentu saya tidak berargumen dengan dia seperti itu, saya senyum-senyum aja. Saya senyum aja, enggak apa-apa lah, saya mencari kesibukan aja. Karena saya tahu di luar sana banyak orang hidup susah. Susah bukan hanya berarti materi saja. Pikiran buntu banyak. Pikiran ingin bunuh diri banyak sekali di luar sana, serius. Kadang-kadang kita lihat di luar baik-baik saja, dalamnya itu sudah mau bunuh diri. Benar, teman-teman di sini, bapak dan bapak-bapak yang saya hormati di sini. Acara saya ada satu kali, kurang lebih 50 anak muda, campur sama orang dewasa yang lain-lainnya. Ini anak muda ini sekitar 25 tahun, 20 sampai 25 tahun. 50 anak yang ada di ruangan itu, 25 diantaranya mau bunuh diri. Dari 50 di ruangan itu yang ngaku mau bunuh diri 25 orang. Dan itu adalah anak-anak yang kalau bapak-bapak lihat penampilan mereka, itu fine aja. Happy, ganteng, lulusan luar negeri. Dan orang tuanya kaya raya. Dan orang tuanya tidak tahu kalau anaknya seperti ini mau bunuh diri. Apakah kita masih duduk diam di rumah dengan kekayaan kita? Atau kita keluar untuk sentuh mereka supaya menemukan jalan peace in Jesus? Tentu mesti pakai wisdom juga. Kadang dia beda agama, kita nggak bisa pakai nama Yesus, ya kan? Betul nggak? Kita tidak bisa, karena agama itu menurut saya, tadi kan tanya ke gereja mana, saya ke gereja mananya, saya cari Tuhan. Karena agama sering menjadi tempat berebut ego. Gereja tempat merebut ego. Tuhan tidak butuh itu ego. Berapa banyak gereja dengan gereja berantem? Ego. Itu namanya sukses. Bukan fulfillment. Fulfillment tidak perlu ego. Pelayanan tidak perlu mencari nama. Sorry, sepertinya menasihati. Enggak. Ini hanya sharing aja. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi itu yang saya sharingkan. Mungkin kalau teman-teman ada waktu, suatu saat saya ada waktu lagi, saya panitia, time is up. Thank you. Semoga sharing saya itu bermanfaat. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan ya. Ini junior ngomong, kadang-kadang asal ngomong. Tapi saya ngomong apa adanya dari hati. Saya tipe orang yang suka ngomong apa adanya, tidak mau benar. Kalau saya suka-suka, nggak suka-suka saya nggak peduli. Dalam hal kalau kebenarannya, kalau sesuatu benar ya benar. Saya berprinsip seperti itu. Kalau benar, saya dengan siapapun benar, saya benar. Ya, sampai ketemu. God bless you.